Halo teman-teman semua, di sini saya akan mengkonfigurasi yaitu interVLAN routing dengan skema topologi seperti di Cisco Packet Tracer ini. Nah, di sini ada 4 VLAN yang akan saya buat, yaitu VLAN 10, VLAN 20, VLAN 30, dan 40, dan bagaimana cara menghubungkannya. Oke, langsung saja saya mulai. Di sini di masing-masing switch saya buat terlebih dahulu VLAN-nya. Dari sini, kita masuk dulu di SW1, enable. Masuk ke privilege mode, baru masuk ke global configuration mode, yaitu configure terminal. Oke, pertama kita ganti dulu host name-nya biar memudahkan nanti manage-nya. SW 1 core. Oke, udah. Baru kita ketikkan VLAN 10. Kita kasih name-nya. Di sini name-nya IT saya buat. Nah, name-nya IT, baru exit. Baru bikin lagi VLAN 20, name-nya marketing. Exit. Nah, setelah udah, di masing-masing VLAN ini kita assign ke sesuai topologinya. Jadi jika interface FA0/2 itu akan mengarah ke VLAN 10, kalau FA0/3 itu mengarah ke VLAN 20. Caranya itu dengan mode akses, itu dengan seperti ini. Interface Face Ethernet 0/2 sweet spot mode akses. Sweet spot akses VLAN 10. Exit. Ya, setelah udah kita akan mengarahkan ke VLAN 20 di FA0/3. Caranya gini, interface FA tab 0/3. Jadi untuk memudahkan kita untuk tidak menulis semua perintahnya, kita cukup tulis 2 atau 3 huruf, baru kita tab saja nanti. Oke, baru support mode akses. Support akses VLAN 20. Exit. Nah, setelah ini, jangan lupa juga di FA01 yang mengarah ke router, pastikan juga kita setting mode terang. Mode terang ini digunakan untuk membawa semua VLAN itu ke switch. Nah, nanti dari switch akan diarahkan ke masing-masing VLAN-nya yang sudah kita assign ke masing-masing perangkat. Jadi gitu. Nah, perintahnya seperti ini. Interface Face Ethernet 0/1 switch port mode terang. Sip. Kalau sudah, kita ke switch sebelahnya. Nah, di SW2 core. Nah, di sini kita kecilkan terlebih dahulu layarnya. Nah, di sini sama seperti tadi, kita ubah dulu hostname-nya, yaitu hostname SW2 core. Baru setelah itu kita send juga masing-masing VLAN-nya. Tapi sebelum kita send masing-masing VLAN, pastikan terlebih dahulu kita lihat dulu nih nama VLAN-VLAN-nya. Jadi VLAN 30 itu namanya BAP. Nah, kalau VLAN 40 namanya kemahasiswaan. Kita harus pastikan dulu sesuai nanti yang kita buat untuk mengassign VLAN-nya. Jadi VLAN 30 itu namanya BAP. VLAN 40 namanya kemahasiswaan. Kemahasiswaan. Baru kita ke interface masing-masing end usernya untuk kita setting VLAN-nya sesuai dengan topologi. Itu dari mulai FA0/2 dulu. Interface Ethernet 0/2. Baru sweet spot mode akses. Sweet spot akses VLAN 30. Exit. Baru kita ke interface Ethernet 0/3. Baru sweet spot mode akses. Sweet spot akses VLAN 40. Baru exit. Setelah itu jangan lupa juga kita setting mode terang juga di interface Face Ethernet 0/1 sweet spot mode terang. Sip.
Setelah udah, setting kita di switch sudah selesai. Selanjutnya kita bakal setting di routernya. Nah, saya geser terlebih dahulu ke kiri biar memudahkan melihatnya. Nah, di sini kita nol saja. Masuk ke periklat mode juga, enable, baru ke global configure mode, configure terminal. Nah, sebelum kita mulai config, kita ubah terlebih dahulu hostname-nya menjadi aircom. Hostname aircom. Baru setelah itu, by default di sini masih merah nih untuk kabel interface kita yang mengarah ke jaringan. Nah, kita hidupkan terlebih dahulu karena di router Cisco itu by default kabelnya itu mati. Nah, di sini dengan tanda indikator merah. Kita hidupkan terlebih dahulu masing-masing interface agar mudah. Kita mulai nanti konfigurasi IP address-nya. Flash Ethernet 0/0, baru 0 shutdown. Nah, skip. Di sini udah hijau kan. Nah, tandanya sudah hidup. Flash Ethernet 0/1. Report, sorry, 0 shutdown. 0 shutdown. Sip. Nah, sudah hidup juga. Sudah hijau. Kemudian kita akan membuat karena kita menggunakan VLAN, kita akan membuat sub interface. Jadi idealnya itu seperti ada virtual interface di dalam interface fisik ini. Jadi nanti FA0/0 ini memiliki sub interface lagi kayak cabangnya gitu. Nah, caranya seperti ini. Interface Ethernet 0/0. Kita ingin memesan IP address untuk VLAN 10 dan 20 terlebih dahulu. Nah, 0/0 baru tambahkan dot 10. Kita buat saja di sini dot 10 biar kita mudahkan tandanya, itu dari VLAN 10 gitu. Baru setelah itu setelah jadi sub interface ya, kita ketikkan perintah encapsulation.1q10. Jadi mengassign sub interface ini tuh ke VLAN 10 gitu. Baru kita masukkan IP address-nya. Di sini saya menggunakan IP address itu networknya 192.168.1.0/28. Jadi perintahnya seperti ini, IP address 192.168.1.0. Kemudian masukkan netmask-nya karena /28, jadi netmask-nya itu 240. 255, 255, 255, 240. Sorry, ini bukan 0, ini 1. Karena network itu tidak bisa. Nah, setelah jadi, kita juga tambahkan description di sini. Untuk memudahkan bahwasannya description ini untuk melabeli interface kita ini untuk siapa, jaringan siapa. Kita labeli saja ini untuk description to. Nah, to ini udah nama descriptionnya, to VLAN 10 misalnya. Baru kita exit. Setelah itu kita bikin juga kemudian untuk sub interface VLAN 20. Sama kayak tadi, interface Ethernet 0/0.20. Kemudian encapsulation.1q20. Baru setelah itu kita ketikkan IP address-nya sama IP address 192.168.2.1 255.255.255.240. Nah, kenapa 2.1? Karena kita di topologi ini menggunakan networknya 192.168.2.0/28. Oleh karena itu, netmask-nya juga di sini 255, 255, 255, 240. Jadi kita menggunakan teknik subnetting gitu. Nah, kemudian setelah itu kita juga pasang description-nya to marketing. Nah, to marketing. Nah, setelah itu kita sudah berhasil membuat IP address untuk VLAN 10 dan 20. Selanjutnya kita pasang juga nih IP address untuk VLAN 30 dan 40 sebagai gateway-nya juga.
Tapi bukan di f0/0 lagi, dot 30, dot 40, bukan. Karena ini mengarahnya ke switch SW2 core, jadi mengarah ke kabel FA0/1, jadi nanti interface Fast Ethernet 0/1 dot 30 dot 40 gitu. Nah, langsung aja interface Fast Ethernet 0/1 dot 30 supaya memudahkan saja, baru encapsulation dot 1Q30. Nah, baru habis itu kita masukkan IP address-nya 192.168.3.1.255.255.255.240. Baru kita tambahkan juga belum itu description to BAP exit, baru kita masuk ke interface Fast Ethernet 0/1 area untuk dot 40 encapsulation dot Q40. Jadi kita assign ke VLAN 40, baru tambahkan IP address-nya 192.168.4.1.255.255.255.240. Nah, description to kemahasiswaan. Kenapa saya buat seperti ini? Karena di topologi untuk VLAN 30 itu yang dengan BAP itu IP networknya 192.168.3.0/28. Kalau untuk VLAN 40 itu mahasiswaan itu 192.168.4.0/28 IP networknya. Jadi IP gateway-nya saya buat .1.1. Nah, oke. Setelah ini kita udah bisa nih mencoba manual. Jadi kita setting terlebih dahulu nanti di end client-nya itu di perangkatnya IP address-nya. Tapi cara itu kan sangat lama kita membutuhkannya kan. Oleh karena kita menggunakan cara otomatis memberikan suatu IP address. Jadi disebarkan nanti IP-nya. Itu menggunakan DHCP. Nah, caranya seperti ini. Perintahnya. IP DHCP pool. Misalnya saya berikan namanya pool ini VLAN 10 terlebih dahulu untuk membuat DHCP servernya. VLAN 10. Nah, tambahkan di sini networknya 192.168.1.0. Nah, setelah nambahin network, tambahkan netmax-nya yaitu 255.255.255.240 karena pakai flash 28. Nah, setelah itu kita tambahkan default router sebagai gateway-nya nanti untuk keluar masuk jaringan kita. Jadi kita bisa berkomunikasi dengan jaringan luar juga. Terus 192.168.1.1. Nah, kemudian tambahkan juga DNS sebagai pengandaian DNS servernya, yaitu misalnya IP Cloudflare 1.1.1.1. Exit. Setelah itu, nah kita udah berhasil nih bikin DHCP server untuk VLAN 10. Jadi ketika nanti kita ingin mendapatkan IP address di klien itu tinggal kita otomatisasi saja. Nah, selanjutnya kita bikin juga untuk VLAN 20, 30, dan 40. Caranya sama, IP DHCP pool VLAN 20. Networknya 192.168.2.0, 255, 255, 255, 240. Default router 192.168.2.1. DNS servernya 1.1.1.1. Exit. Di DHCP pool VLAN 30. Networknya 192.168.3.0.255.255.255.240. Default routernya 192.168.3.1. DNS servernya misalnya di sini saya menggunakan IP DNS Google, itu 888. Cek IP DHCP pool VLAN 40. Network 192.168.4.0.255.255.255.240. Default routernya 192.168.4.1.
DNS servernya tuh 8888. Oke. Setelah udah kita menambahkan pool untuk masing-masing VLAN, selanjutnya juga tambahkan perintah ini, IP DHCP exclude address 192.168.1.1. Jadi, ketika nanti disebarkan IP-nya ke klien, yang IP 1.1, 2.1, 3.1, 4.1 yang sebagai gateway-nya tadi tidak akan disebarkan. Nah, jadi nanti akan dikecualikan gitu. Jika kita tidak nulis perintah ini, maka akan terjadi nanti ada pesan peringatan seperti konflik di DHCP karena sudah ada yang pakai IP address itu. Jadi untuk menghindarkan peringatan itu kita menambahkan perintah ini gitu. Tambah juga IP DHCP exclude address 192.168.2.1 3.1 4.1. Oke, setelah udah kita akan coba untuk menambahkan IP-nya di masing-masing laptop. Nah, laptop ini, laptop VLAN 10, apakah sudah mendapatkan IP address-nya secara DHCP. Nah, kalau mau DHCP itu dari statik tadi awalnya kita ubah ke DHCP. Sini, nanti akan dapat DHCP request successful. Nah, di VLAN 20 kita lihat lagi IP configuration kita pindahkan, maka dapat IP address. Nah, dapat yang 2.2. Nah, netmasknya 240 di belakangnya. Oke. Untuk VLAN 30 kita pindahkan juga DHCP-nya. Nah, dapatnya 3.2, DNS servernya 888. Nah, untuk ini, kalau mau via CMD juga bisa, kita menuliskan perintahnya untuk mendapatkan IP-nya. Nah, caranya seperti ini, IP config /release /renew. Nah, sudah mendapatkan IP-nya, yaitu 4.2. Nah, gitu. Jadi kita langsung perintah ini saja, IP config /renew. Langsung mendapatkan IP-nya. Nah, 4.2 dengan gateway-nya masing-masing. Nah, sekarang kita coba nih di interVLAN routing ini bagaimana, apakah sudah bisa terhubung antar VLAN-nya. Misalnya dari VLAN 40 ke VLAN 30. Tadi kan IP yang ini 3.2. Jadi kita ping dari sini. Ping 192.168.3.2. Apakah berhasil? Nah, reply. Yang menandakan sudah terhubung jaringan ini ke VLAN 30. Itu. Selanjutnya dari VLAN 10 kita ingin bisa terhubung ke VLAN 40. Apakah bisa? Tadi kan ini 4.2 IP address-nya. Jadi kita coba ping dari sini. Ping, coba sebelum kita ping ke sana, ke klien, kita ping dulu ke gateway dia. Apakah berhasil? 168.1.1. Ping, oh sorry, tipe. Berhasil, reply. Menandakan sudah terhubung ke gateway-nya. Jadi kita bisa berkomunikasi keluar jaringannya. Nah, kita ping ke 4.2. Nah, reply. Jadi menandakan VLAN 10 dan ke VLAN 40 sudah berhasil terhubung gitu. Kalau kita tracer untuk melihat kemana jaringannya berjalan, itu kayak gini perintahnya tracer 192.168.4.2. Udah berbentukan. Jadi dia keluar dari gateway-nya. Gateway-nya itu 192.168.1.1 dari VLAN 10 mengarah langsung ke 4.2 karena sudah tahu dia di mana letaknya, itu di ARP table-nya itu. Nah, oke, jadi mungkin interVLAN routing ini sudah berhasil berjalan begitu dengan saya menggunakan IP address masing-masing itu /28. Nah, seperti itu aja dari saya. Sekian dan terima kasih.